Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni kembali hadir. Mengulas dan menggali mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Episode kali ini spesial karena beriringan dengan peringatan Hari Halal Sedunia. Populasi Muslim di seluruh dunia meningkat dan hal ini dianggap sebagai peluang besar bagi industri halal. Perekonomian halal yang berkelanjutan tak hanya dikembangkan melalui sektor pemenuhan kebutuhan pangan saja, tapi juga fashion, kosmetik, pariwisata, serta kegiatan sehari-hari lainnya. Produsen barang kebutuhan sehari-hari Unilever memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Untuk itu Unilever berupaya menghadirkan produk yang tidak hanya berkualitas, tapi memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen, pada khususnya konsumen Muslim. Hal ini juga baik bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena mendukung perekonomian berbasis halal. Dan untuk membahas lebih dalam, telah hadir bersama kita melalui video conference saat ini Direktur Supply Chain Unilever Indonesia, Bapak Rizky Raksanugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gunawan. Sehat ya Pak ya, insya Allah ya? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Pak Rizky, 9 dekade Unilever mendedikasikan diri memproduksi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bagaimana sih awal mula kepedulian Unilever terhadap produk-produk halal sejak awal berdiri hingga saat ini, terutama ketika halal saat ini sudah menjadi lifestyle, Pak Rizky? Terima kasih Pak Gunawan. Jadi sejak halal dimulai dalam bentuk perundang-undangan, Unilever menjadi salah satu perusahaan pertama penyedia kebutuhan produk-produk konsumen yang mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI sejak awal tahun 90-an. Sejak saat itu kami menerapkan sistem jaminan halal dari LPPOM MUI kepada seluruh pabrik-pabrik kami. Dan alhamdulillah pada saat ini seluruh pabrik-pabrik kami dan juga produk-produk yang diproduksi dari pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal. Sistem jaminan halal ini adalah bentuk kepatuhan kami di Unilever Indonesia terhadap mengedepankan unsur halal yang secara menyeluruh. Dan ini menjadi komitmen kami untuk memberikan pilihan kepada konsumen kami yang mayoritasnya adalah umat Muslim terhadap produk yang tidak hanya berkualitas tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman. Pak, ini kan 9 dekade ya. LPPOM MUI baru beberapa tahun terakhir ya, jadi lebih lama Unilever nih kelihatannya ya berkontribusi di komunitas Muslim terutama di Indonesia. Boleh ditegaskan lagi Pak, mengapa Unilever mengaplikasikan sistem jaminan halal pada pabrik dan produk-produknya? Seperti yang Pak Gunawan tadi katakan, halal telah menjadi sebuah gaya hidup. Dan salah satu indikatornya yang kita lihat bahwa konsumen saat ini tidak hanya mengharapkan produk-produk yang inovatif dan berkualitas, tapi juga sesuai dengan nilai dan prinsip yang mereka yakini. Karena itu kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut berbagai macam cara. Jadi bukan hanya melakukan sertifikasi halal terhadap pabrik dan produk kami, tapi juga meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan Muslim. Dan yang paling penting adalah mengusung nilai-nilai yang sejalan dengan values di mana konsumen Muslim dan juga sebagian besar klien kami adalah Muslim melalui produk dan juga program yang kami jalankan. Jadi motivasinya ini bukan hanya Unilever Indonesia pastinya ya, karena juga Muslim di dunia ini juga numbers of Muslims kan growing ya Pak. Kalau boleh diceritakan sedikit kira-kira ada konektivitasnya nggak antara Unilever Indonesia dengan Unilever global dalam konteks mengaplikasikan jaminan halal terhadap pabrik-pabrik ataupun terhadap produk-produk halalnya Pak? Karena kan motivasinya ini kan tidak mungkin hanya datang dari Unilever Indonesia kan gitu kan ya? Betul Pak Gunawan, jadi kami adalah bagian dari Unilever Global yang menghargai diversifikasi dan universal values dari semua konsumen yang kita layani. Dan kami adalah bagian dari network internasional di mana kami juga bukan hanya mengimpor tetapi juga kami mengekspor produk kepada afiliasi kami Unilever di negara market lain. Karena itu sistem ini harus memang berintegrasi secara menyeluruh dari organisasi kami secara global.
Konsumen kita nomor 1, produsen bahkan untuk pangan itu nomor 10 pun enggak. Gitu loh. Ini adalah tantangan atau peluang bagi industri halal di Indonesia. Bagaimana mereka bisa mengambil market Indonesia itu sendiri, bahkan bisa mengambil market yang luar. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Pemirsa, Master Plan Ekonomi Syariah Republik Indonesia 2019 hingga 2024 mencatat pertumbuhan masyarakat kelas menengah meningkat 7-8% per tahun, sehingga daya beli pun meningkat. Hal itu seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk halal. Telah bergabung bersama kita Bapak Lukmanul Hakim selaku Direktur LPPOM MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya saya panggil Kang Lukman aja kali ya, warga Bogor. Siap. Nah, Pak Lukman, apa yang menjadi peluang dan tantangan industri halal di Indonesia? Ya, pertama mungkin seperti kita ketahui Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar, di mana halal adalah salah satu kewajiban yang diwajibkan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi. Jadi ini adalah satu potensi pasar. Pertama kita bicara potensi pasar. Dan ini potensi pasar ini diakui di seluruh dunia. Indonesia ini menjadi potensi pasar dunia halal terbesar. Kita bisa bayangkan sekarang mungkin orang mengatakan ada Uni Emirat, ada Malaysia atau ada Saudi Arabia yang negaranya dianggap belanja halalnya tinggi. Tetapi ternyata berdasarkan data, Indonesia justru yang paling besar membelanjakan di industri halal. Sekitar 167 miliar dolar lebih Indonesia justru mengkonsumsi produk halalnya. Jadi kita juara konsumen. Juara konsumen. Dari total 1,2 triliun US dollar, itu 167 itu Indonesia paling besar. Kalau kita lihat dari industri pangan misalnya ya, Indonesia justru nggak menjadi 10 besar negara pengekspor. Jadi dari 167 miliar dolar yang ekspenditur biaya yang dibelanjakan oleh masyarakat Indonesia itu, 10 besarnya itu bukan dari Indonesia. Produknya. Jadi produk sebagai produsen enggak gitu nggak ya? masuk. Konsumen oke. Konsumen kita nomor 1, produsen bahkan untuk pangan itu nomor 10 pun enggak. Gitu loh. Ini adalah tantangan atau peluang bagi industri halal di Indonesia, bagaimana mereka bisa mengambil market Indonesia itu sendiri, bahkan bisa mengambil market yang luar. Karena perdagangannya sudah sampai 1,2 triliun miliar 1,2 triliun US dollar. Nah, ini kita mengambil berapa persen Indonesia, kita harus punya target sebetulnya. Nah, ini dalam perencanaan ke depan itu negara harus bisa, atau para pengusaha stakeholder halal di Indonesia harus bisa menargetkan Indonesia harus mengambil market pasar berapa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi industri halal sekarang ini sudah menjadi tren global dan perdagangan sudah semua diterima oleh semua kalangan, itu kira-kira. Baik Pak Lukman, saya akan ke Pak Rizky lagi nih, nanya-nanya lagi nih ya. Pak Rizky, bagaimana sih langkah-langkah proses pengaplikasian sistem jaminan halal pada skala bisnis seperti Unilever Indonesia yang tadi dibilang gede nih, ininya variannya banyak banget kata Pak Lukman. Gimana Pak Rizky? Betul Pak Gunawan, seperti Pak Lukman sampaikan, memang kalau prosesnya sangat rumit, ya tentunya prosesnya juga akan lebih rumit dan panjang. Yang paling penting bukan hanya prosesnya yang harus lengkap, tetapi juga harus terintegrasi. Jadi kalau kami memulai dengan product design ya, atau rancang produk, itu harus sudah mulai memikirkan harus halal. Dari bagaimana kami mendesain suatu produk, membangun formulasi, memilih bahan baku, dan mengkualifikasikan pemasoknya. Sampai akhirnya ke proses fasilitas produksi industri dan proses distribusi produk. Nah, karena itu ada 3 hal penting yang harus kami lakukan, karena prosesnya harus panjang, lengkap, dan terintegrasi. Tentunya yang pertama kita perlu kerjasama dengan yang baik dengan mitra usaha, para pemasok, dan para supplier kami untuk menggunakan proses dan produk yang juga sesuai dengan persyaratan halal yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah fasilitas dan peralatan kami juga harus dipastikan kondisi yang baik dan dapat digunakan memproduksi dan menyimpan produk yang sesuai dengan persyaratan halal yang diterapkan. Yang paling penting dalam proses ini adalah keterlacakan atau kita bilang traceability. Jadi produk kita itu harus punya traceability yang baik, yang kita bisa lacak dari batch
number, supply dan sebagainya, sehingga apabila ada keraguan terhadap persyaratan yang diperlukan, proses penelusuran sepanjang jalur value chain atau supply chain ini dapat, atau rantai pasokan dapat dilakukan dengan benar dan cepat dan efektif. Yang terakhir tentunya perlu kerjasama dengan karyawan kami dan juga karyawan mitra-mitra kami. Itu penting sekali untuk memahami dan mengaplikasikan sistem halal. Dan kami selalu mendorong rekan-rekan karyawan dan baik karyawan sendiri maupun rekan kerja untuk selalu menjalankan peraturan kehalalan produk dalam kebijakan halal, mengatur kerjasama dengan pemasok dan semua bahan baku sesuai dengan persyaratan halal, sehingga semuanya terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Oke, alhamdulillah. Tapi Pak Rizky, ini pengaplikasian sistem jaminan halal, jadi kalau dalam hal ini bukan hal yang mudah gitu ya. Apa tantangan mengaplikasikan sistem jaminan halal pada pabrik dan juga produk-produk dari Unilever ini, Pak? Kalau begitu, Pak. Betul, Pak Gunawan. Jadi tantangan selalu ada ya, tetapi insya Allah dengan komitmen yang kuat, usaha berkelanjutan, alhamdulillah semua tantangan tersebut, insya Allah kita bisa atasi dengan baik. Nah, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan pihak ketiga untuk bekerjasama dengan kita selalu memenuhi persyaratan halal. Kami memiliki, Pak Lukman tadi sampaikan, ribuan produk yang tentunya membutuhkan juga lebih banyak lagi, ribuan jenis bahan baku, dengan ratusan pemasok di dalam maupun di luar negeri. Yang penting yang Pak Lukman sampaikan tadi, kalau kita bicara dengan rekan kerja yang mungkin awareness-nya tidak setinggi kita, seperti Pak Lukman sampaikan, potensi bisnis yang ada di Indonesia itu luar biasa besarnya, sehingga kita seperti mengajak mereka untuk ayo sama-sama mengikuti kriteria dan persyaratan hal tersebut. Yang terakhir adalah mungkin tantangan berikutnya adalah sumber daya, karena sistem produksi kita cukup otomatis. Sumber daya perlu kompeten, karena bukan hanya menjalankan proses mesin produksi dan sebagainya, tetapi persyaratan produksi selama proses itu harus selalu mengikuti persyaratan halal. Jadi yang saya sampaikan ada 3 dewan direksi yang duduk di Muslim Advisory Board, juga ditambah dengan subject matter expert, para cendekiawan Muslim dari pihak eksternal yang kita minta bantuannya untuk membantu kami selalu menjaga supaya nggak salah jalan, begitu Pak Gunawan. Wah, ini keren ya, ada Muslim Advisory Board. Wah, keren banget nih Pak di Unilever ya. Jadi kalau di lembaga keuangan tuh kayak ada DPS gitu ya Pak Lukman ya. Pemirsa, masih di dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Bertepatan dengan Hari Halal Sedunia, topik yang kita bahas saat ini adalah bagaimana mendorong halal lifestyle sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah. Saya akan ke Pak Rizky terlebih dahulu. Pak Rizky, apakah Unilever memiliki tim khusus untuk menghasilkan satu hal yang pasti akan kehalalan produk-produknya, bukan hanya soal bahan baku ya, ada yang lain-lain juga itu. Gimana nih Pak Rizky? Betul Pak Gunawan, jadi bukan hanya proses produksi dan produk itu sendiri, tetapi bahwa awareness dan perilaku kita juga harus sesuai ya. Jadi kami punya 2 tim sebenarnya. Tim pertama adalah yang kita sebut tim manajemen halal, yang memang tugasnya memastikan semua kriteria pabrik dan produk proses produksi kita memenuhi syarat halal BPOM UI. Tim manajemen halal ini juga mempunyai tim auditor internal yang bertugas melakukan audit secara berkala, dan laporannya kita sampaikan juga kepada LPPOM UI. Biasanya setiap 6 bulan sekali. Itu satu tim untuk tim manajemen halal, dan memang fokus ke pemenuhan kriteria persyaratan halal yang ditetapkan oleh LPPOM UI. Nah, yang kedua yang tadi saya sebutkan sebelumnya adalah Muslim Advisory Board. Jadi ini bukan hanya masalah produk halal, tetapi juga perilaku yang baik, perilaku usaha ya, jadi perilaku karyawan dan perilaku perusahaan. Jadi yang saya sampaikan ada 3 dewan direksi yang duduk di Muslim Advisory Board, juga ditambah dengan subject matter expert, para cendekiawan Muslim dari pihak eksternal yang kita minta bantuannya untuk membantu kami selalu menjaga supaya nggak salah jalan, begitu Pak Gunawan. Wah, ini keren ya, ada Muslim Advisory Board. Wah, keren banget nih Pak di Unilever ya. Jadi kalau di lembaga keuangan tuh kayak ada DPS gitu ya Pak Lukman ya. Makasih Pak Rizky. Nah, ini saya mau elaborasi lagi nih sama Pak Lukman nih. Siap. Kalau kayak tadi tuh hal-hal yang bukan hanya bahan baku tentunya, bukan hanya sekedar proses,
di dalam sertifikasi halal itu dipertimbangkan juga nggak kriteria-kriteria khusus kayak tadi penyediaan fasilitas, kemudian mungkin waktu mulai membuat seperti berdoa dulu atau apa gitu Pak Lukman? Ya, jadi begini Pak Gunawan, itu kan ada dua hal ya. Pertama ini tentang halal zatnya. Yang kedua kan kalau kita bicara sertifikasi itu sebenarnya bicara keberlanjutan masa sertifikat. Kalau sekarang sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia itu selama ini 2 tahun, maka kan yang harus kita jaga adalah keberlanjutan status halalnya selama masa sertifikat. Itu namanya yang harus kita jaga karena fatwanya untuk produk itu selama masa sertifikat. Jadi ini yang sering ditanyakan juga oleh masyarakat, ketika diaudit mungkin halal, ketika pulang audit bagaimana? Kan itu kira-kira sederhana pertanyaan itu kan. Itu sering muncul. Nah, maka kemudian ini menjadi penting ketika kita bicara sertifikat halal, itu bicara bagaimana mengawal masa sertifikat itu tetap halal. Maka kita merubah ya halal di industri itu menjadi sebuah aktivitas. Jadi daily activitiesnya mereka itu harus berspirit halal dan harus juga dia memahami kriteria-kriteria halal. Industri kita atau produk yang dibuat di industri kita ini halal loh gitu. Maka karena halal kita harus sama-sama jaga. Itu kan harus dibangun. Nah, itu sebenarnya arahnya ke sana. Nah, gimana kita membuat spirit itu, dia bisa memahami spirit halal, dia bisa memahami menjaga halal, dan akhirnya juga kemudian kita harus menjaga juga cross kontaminasi dari non halal. Maka karena kan misalnya dari kantinnya, mereka waktu mau, ya barangkali ya muslim dan non muslim kadang-kadang juga ketika istirahat atau dalam perjalanan sebelum masuk kantor atau pabrik dia tangannya tidak jelas kesuciannya. Kita mengajarkan bagaimana mereka harus mencuci tangan, kemudian dengan ya kalau sekarang sudah dengan COVID pasti akan cuci tangan dengan sabun 3 kali. Kalau kita diajarkan banyak sekarang diajarkan nih dengan COVID. Ini sebenarnya dulu sebelum COVID ini di industri yang sertifikasi halal itu wajib mereka datang cuci tangan. Ketika dia di kantin makan, kemudian setelah makan juga harus pakai cuci tangan karena tujuannya itu dulu semata-mata untuk menjaga cross kontaminasi. Jadi ini di luar dari dalam tanda petik melulu bahan bakunya halal, kemudian prosesnya halal, tapi kan ada hal-hal di luar itu yang harus menjaga konsistensi kehalalan satu produk. Nah, itu kita tuangkan di dalam sebuah sistem yang kita sebut namanya sistem jaminan halal. Ada 11 kriteria di dalam sistem jaminan halal. Jadi perusahaan harus begini, harus begini, harus begini, itu ada 11. Nah, ini bisa dilihat di sistem jaminan halal itu ya? Kita sudah, dan itu tentu bagi industri-industri yang sekelas Unilever yang sudah ISO certified, bahkan dia itu di atas dari situ, 11 kriteria sistem jaminan halal itu sangat comply dengan itu karena memang itu kan sistem oriented ya. Jadi bagaimana kita membangun sebuah sistem yang bisa terintegrasi dengan sistem yang sudah ada di perusahaan-perusahaan sekelas Unilever, ya, dia punya ISO atau punya sistem standar yang lain. Sistem jaminan halal yang kita bangun itu bisa diintegrasikan dengan itu. Tapi intinya adalah bagaimana menjaga halal di luar dari substansi produknya tadi, bahan baku, bahan penolong atau proses, tapi di luar ini lingkungannya ya, behaviornya harus kita juga bangun halal, SDM-nya, lingkungannya dan lain itu pasti ada. Dan ada di dalam kriteria jaminan ada di dalam produk 11 halal kriteria itu. sistem jaminan halal itu ya. Tadi yang Pak Lukman bilang ya ada sekitar 11 tadi 11 kriteria ya. Baik. Jadi bukan hanya bahan baku nih ya, berarti bukan. Di luar itu pun harus ada. Nanti halal waktu diaudit, waktu beres diaudit dia nggak halal kan, jadi tanggung jawabnya Majelis Ulama. Kita harus jaga fatwa Majelis Ulama itu harus dijaga betul gitu. Dan ini sepakat antara LPPOM dengan perusahaan itu sepakat. Kita menjaga fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Alhamdulillah, saya sih nyaman ya Mas. Saya nyaman untuk menjalankan gaya hidup halal seperti sekarang gitu karena saya tidak jadikan itu beban. Dan gaya hidup halal yang saya pilih ini nggak hanya sebatas dari makanan saja gitu. Jadi ya dari kehidupan sehari-hari, dari barang-barang yang saya pakai pastinya itu juga harus saya pikirin. Pemirsa, kembali dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Sudah bergabung bersama kita Laudia Cynthia Bella, Brand Ambassador Sunsilk Hijab.
salah satu produk dari Unilever Indonesia, dan juga tentunya Direktur LPPOM MUI, Bapak Lukmanul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan ke Mbak Bella dulu nih ya, Pak Lukman ya. Oke, Mbak Bella, ini sebagai public figure, bagaimana Mbak Bella memaknai gaya hidup halal? Apakah halal lifestyle juga Mbak Bella jalankan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, gimana nih Mbak Bella? Iya, jadi gaya hidup halal itu udah kewajiban saya sebagai seorang muslim. Karena itu sudah menjadi syariat Islam dan sudah ada aturannya di Al-Quran. Jadi ya alhamdulillah saya sih nyaman ya Mas, saya nyaman untuk menjalankan gaya hidup halal seperti sekarang gitu. Karena saya tidak jadikan itu beban. Dan gaya hidup halal yang saya pilih ini nggak hanya sebatas dari makanan saja gitu. Jadi ya dari kehidupan sehari-hari, dari barang-barang yang saya pakai pastinya itu juga harus saya pikirin. Dari contohnya kayak dari pembersih rumah, dari personal care, dari perawatan tubuh, perawatan kulit, itu harus saya perhatikan. Gaya hidup halal itu sudah benar-benar sepertinya mendarah daging dari seorang Laudia Cynthia Bella. Jadi tidak hanya terbatas pada makanan tadi dibilangkan ya, tapi juga produk yang diaplikasikan ke, ya mungkin bukan cuma sekedar konsumsi, tapi juga dipakai gitu kan ya, ke tubuh kita, atau biasa kita sebut misalnya personal care. Boleh nggak diceritakan pengalaman Mbak Bella berkaitan dengan produk personal care yang halal, Mbak Bella? Iya, jadi kalau kita membahas masalah personal care, produk yang halal, itu kan aspek halal itu sangat besar ya Mas. Jadi ya memang harus kita pikirkan kehalalan produk itu sendiri gitu. Dan menurut saya itu sangat penting sekali, itu yang membuat saya nyaman karena saya bisa yakin produk itu benar-benar dari cara pembuatannya, dari sampai hasilnya, itu yang membuat saya nyaman untuk menggunakannya. Tapi ya alhamdulillah saat ini tuh saya bisa lebih mudah untuk bisa tahu kehalalan sebuah produk. Dengan cara saya bisa melihat logo halal di dalam produk yang saya pilih, ataupun saya bisa browsing di websitenya MUI. Karena sesuai pengalaman saya, banyak produk yang mungkin sudah terdaftar halal, sudah tersertifikasi halal, tapi di produk tersebut tidak ada logonya. Nah, ini Mbak Bella kan sebagai brand ambassador dari Sunsilk Hijab ya. Salah satu produk dari Unilever Indonesia. Apa sih pertimbangan Mbak Bella sebelum akhirnya sepakat gitu ya bekerja sama dengan Unilever Indonesia atau bahkan mungkin dengan pihak-pihak yang lain gitu ketika ingin dipakai sebagai brand ambassador produk mereka gitu? Iya, alhamdulillah saya menjadi brand ambassador Sunsilk memang sudah sejak lama, dan salah satu hal yang membuat saya yakin untuk saya bisa mewakili brand ini karena Sunsilk memiliki visi yang sangat bagus, yang sangat Masya Allah. Sunsilk itu sudah bertahun-tahun dan secara konsisten membantu para wanita muda Indonesia untuk berani mengembangkan bakatnya, berani untuk mengasah keahlian di dalam dirinya. Dan yang pastinya yang paling penting juga, Sunsilk itu memiliki prinsip halal. Dan prinsip halal Sunsilk itu diaplikasikan ke dalam produknya. Jadi produknya dibuat dari bahan yang alami dan dikemas secara higienis dan juga bisa mengatasi masalah rambut kepada konsumen yang menggunakan hijab. Jadi ya saya rasa nilai-nilai itu termasuk ke dalam diri saya, sangat relevan sekali. Jadi ya saya jadi kayak semakin mantap, saya semakin yakin, saya semakin bisa konsisten untuk bisa mewakili brand ini. Bisa jadi nanti berikutnya juga ada ini ya, Sunsilk yang pakai peci gitu ya. Jadi bukan hanya Sunsilk hijab seperti Pak Lukman. Sunsilk for men. Iya, Sunsilk for men. Ini hijab Mas, mungkin men. Ya. Nah, saya ke Pak Lukman nih, Pak Lukman ya. Kalau tadi sudah Mbak Bella katakan dia ternyata concern sekali dengan bukan hanya yang konsumsi makanan halal, tapi juga yang personal care tadi juga halal. Padahal personal care itu kan cuma sekedar dipakai begitu kan ya. Nah,
Tapi ternyata saya juga menemukan bahwa selain dari LPPOM MUI yang menyatakan, oh ini sertifikasi halal atas produk ini, ternyata juga di Indonesia ini banyak komunitas masyarakat yang lain gitu ya, yang juga concern bahkan lebih gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat bahwa produk ini seperti Mbak Bella dilihat di websitenya LPPOM MUI sudah halal, tapi ada hal-hal lain mungkin yang mereka pertimbangkan. Nah, ini kira-kira gimana nih Pak Lukman? Jadi ada komunitas masyarakat yang ternyata lebih melihat pertimbangan sertifikasi halal itu bukan hanya sekedar sertifikasi halal dari LPPOM MUI begitu. Ya, ini kan begini, ini senang sekali kita ini mendengar Mbak Bella cerita tentang bagaimana lifestyle-nya di dalam dunia halal. Jadi kalau Islam kan mengajarkan halal itu bukan hanya untuk umat Islam. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi yang diperintahkan mengkonsumsi menggunakan yang halal itu sebenarnya bukan hanya umat Islam tapi juga yang seluruh umat manusia. Cuma kan harus disampaikan secara humanistik gitu. Nah, model-model kayak seperti tadi misalnya public figure seperti Mbak Bella ini bisa dijadikan mendakwahkan halal bahwa halal itu bagus, halal itu baik, bahwa halal itu for everybody gitu, bukan hanya masalah muslim. Nah ini kan harus kita manfaatkan ya, menjadi potensi dakwah umat, tapi juga potensi dalam tanda petik judul kita ekonomi, potensi ekonomi yang tinggi juga. Ketika Indonesia menjadi negara yang sangat dalam tanda petik religi terhadap halal, dia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia nantinya sehingga halal ini dikendalikan oleh bagaimana kebijakan Indonesia di dunia itu. Nah ini maka penting harus ada dai-dai halal atau brand ambasador halal. Nah ini Mbak Bella ini jadi salah satu halal ambasador mestinya menjelaskan bahwa halal itu nggak susah kan tadi dijelaskan kan gitu ya, nyaman gitu ya Mbak Bella ya, enak gitu. Nggak susah kok gitu kita mempraktekkan halal itu yang nggak gampang Pak Gunawan kita menyampaikan kepada masyarakat kan kalau tidak disampaikan oleh kalau pendakwah sih banyak yang cerita halal wajib kalau nggak ke neraka begini kan gitu kan. Kalau Mbak Bella kan barusan dengar ceritanya, wah enak loh pakai halal begini loh. Nah itu pendekatan-pendekatan yang mungkin nanti akan juga menarik juga memanggil banyak orang untuk peduli mengkonsumsi menggunakan barang-barang yang halal. Jadi ada dua aspek gini ya, dua dari yang memperingatkan ada dari para dai kita, tapi juga ada juga yang mengajak secara lebih nyaman, lebih karena dia juga mempraktekkan terutama kan Mbak Bella ini. Kira-kira itu penting menurut saya. Baik Pak Lukman, Mbak Bella, kita harus jeda dulu sejenak ya, tetap di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita di dalam halal dulu sudah mensyaratkan itu masuk dalam kriteria. Contoh ya, setiap karyawan mau bekerja dia harus cuci tangan. Keluar dia cuci tangan, pakai sabun juga. Pemirsa, kembali lagi dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita sudah sampai di segmen yang terakhir ya, dengan Direktur LPPOM MUI Bapak Lukmanul Hakim dan juga Mbak Laudia Cynthia Bella sebagai Brand Ambassador dari Unilever Indonesia khusus untuk Sunsilk Hijab. Nah Pak Lukman, ini kita kan sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya. Insya Allah ini musibah ya. Musibah, tapi kalau saya lebih senang bilangnya ini bukan musibah, ini saatnya bermuhasabah gitu ya kira-kira ya. Luar biasa ya. Supaya bisa dapat berkah katanya gitu. Ya betul. Nah ini kira-kira sebagai Direktur LPPOM MUI nih Pak Lukman, sampai sejauh mana sih kira-kira halal lifestyle yang tentu LPPOM MUI itu menjadi sentral bagian dari halal lifestyle ya di Republik ini dalam skala nasional itu bisa ditingkatkan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19? Ya pertama memang kita mengevaluasi pandemi ini kan kalau saya kadang-kadang merinding ya karena melihat betapa Allah ini bersifat jabar, memaksa gitu kan gitu ya. Kita dulu untuk cuci tangan aja susah gitu ya. Ada nenek moyang kita dulu di depan rumah itu selalu di pagar itu ada cucian, cuci tangan gitu. Sekarang ternyata kita masuk ke rumah harus ada cuci tangan. Dan di semua restoran sekarang di pintu depan ada cuci tangan, ada sabun. Itu sudah dipraktekkan oleh orang tua kita dulu tuh ya.
Dan itu memang juga syariat Islam harus bersih, masuk ke rumah, cuci tangan, cuci kaki gitu ya, masuk ke rumah. Sekarang ternyata kita harus begitu. Ini adalah satu hikmah yang kalau kita kadang-kadang merinding ya. Kemudian dulu kita juga harus rapih, tertutup badan kita ini. Kayak sekarang malah laki-laki aja pakai hijab ini, pakai pakai cadar ini kan, cadar transparan gitu kan. Ini kan luar biasa gitu. Menurut saya, ya Allah, ini ada sesuatu yang sedang dimainkan. Kalau saya sering melihat kalau tasawufnya ini main-mainnya Allah terhadap hukum Islam terhadap manusia. Ini saya kira ini satu hal. Kita di dalam halal dulu sudah mensyaratkan itu, masuk dalam kriteria. Contoh ya, setiap karyawan mau bekerja dia harus cuci tangan. Keluar dia cuci tangan, pakai sabun juga. Itu supaya dia memang, kita dulu murni hanya berpikir tidak terjadi cross contamination, kan itu tidak ada terjadi pencemaran gitu. Pencemaran kemudian yang non halal masuk ke yang halal begitu ya. Kemudian di non halal dan halal gitu. Kemudian dia pakai baju yang selalu diyakini kebersihannya. Itu kemudian ketika di area produksi dia harus pakai hairnet, dia harus pakai masker. Nah ini untuk menjaga halal gitu. Dan ternyata sekarang kita tanpa harus di wilayah produksi sudah pakai itu gitu. Hairnet harus pakai, kemudian masker kita pakai, cuci tangan juga harus pakai. Ini salah satu bahwa ini sedang diajarkan sama Allah ini. Sebetulnya itu loh lifestyle kita. Kalau kita bicara hal lifestyle itu sebetulnya begitu. Saya bilang wah ini kita sedang dibudayakan untuk mempraktekkan halal lifestyle. Nah, Pak Lukman, ini kan kalau tadi memang kondisinya seperti itu, tapi LPPOM tadi kalau yang terkait ada sekarang UMKM masuk ke masker dan lain-lain, siapa tahu ya mereka juga dalam kondisi pandemi ini ada kiat-kiat mungkin dari LPPOM MUI yang bisa menggairahkan sertifikasi halal gitu mungkin, karena pada signifikan poinnya buat LPPOM MUI kan dalam pandemi COVID-19 ini halal lifestyle itu bisa meningkat gitu. Betul, karena gini, sekarang ini harus kita dorong adalah UMK, UKM, ultra mikro kecil. Usaha ultra mikro kecil itu lebih banyak kepada home industry. Nah home industry ini kemudian kan supplier bahan bakunya. Ini yang kita lakukan sertifikasi dan kita melakukan sertifikasi kerjasama dengan pemerintah. Sertifikasinya ini gratis, ya kan dibiayai oleh pemerintah. Ini dalam jangka dekat kemarin sudah diputuskan itu semua dibiayai oleh pemerintah 100%. Untuk UMK yang jumlahnya kalau kita lihat dari 63,5 juta UMKM itu UMK-nya sekitar 61 juta. Jadi itu 61 juta UMK itu sertifikasi halal dan diharapkan dengan halal begitu dia ekonominya semakin meningkat gitu. Itu kita sedang membuat program perencanaannya untuk segera melakukan itu dengan pemerintah ya gitu untuk sertifikasi. Alhamdulillah. Luar biasa ini ada dana dari pemerintah untuk turun ke UMK. Mikro kecil ya, sekitar 62, sekian juta itu disertifikasi halal oleh pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Gratis. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Terima kasih nih Pak Lukman. Saya ke Mbak Bella nih ya. Mbak Bella, halal itu kan nggak hanya baik buat Muslim kan ya, tapi juga seluruh umat. Tadi sudah disitir ayat Qur'annya oleh Pak Lukman. Karena halal itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana pandangan Mbak Bella terhadap hal ini? Mungkin punya pengalaman? Iya, untuk gimana ya? Menurut saya aspek halal ini kan benar-benar sangat universal ya. Apalagi halal ini tidak hanya baik untuk kita yang Muslim. Dan saya bisa ngerasa itu karena banyak banget sebenarnya contoh-contohnya, mulai dari kayak produk kebersihan seperti yang tadi saya bilang, terus produk skincare ataupun make up, itu kan sudah menjadi kebutuhan semua orang gitu, bukan tertuju hanya kepada Muslim. Jadi saya rasa halal ini dari proses pembuatannya bersih, higienis. Jadi saya rasa ini sangat baik sekali untuk seluruh umat, bukan hanya umat Muslim, tapi seluruh umat manusia saya rasa. Produk halal ini terlepas dia itu adalah produk halal tentunya, tapi di dalam hati Mbak Bella, di dalam kenyamanan Mbak Bella, itu sebenarnya lebih nyaman, lebih tentram gitu di hati? Iya pasti, karena kalau misalnya memang produk itu sudah halal, apalagi sudah ada halal MUI gitu kan, sudah saya lihat produknya aja nih, contoh saya pergi ke supermarket, terus saya bisa lihat si produk yang mau saya beli ini udah ada stem halal, itu pasti saya lebih tenang.
Saya lebih tenang, oh oke, alhamdulillah, saya lebih yakin untuk mengkonsumsi gitu. Cuman halal itu udah jadi apa ya, sudah mendarah daging gitu, ya sudah jadi kebutuhan yang sangat pasti, yang kebutuhan utama yang harus saya pilih. Pasti ini halal nggak? Oke, kalau halal saya aman-nyaman pakainya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber dari Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni hari ini. Mungkin kalau boleh saya sedikit simpulkan ya, bahwa halal lifestyle itu bukan hanya untuk muslim. Karena halal lifestyle itu juga selain muslim friendly juga non-muslim friendly. Artinya kenyamanan, keamanan, dan lebih sesuai dengan apa yang menjadi keperluan kita sehari-hari, itu yang diutamakan, bukan cuma sekedar halal. Insya Allah ini semua akan bisa membawa Indonesia sebagai kiblat ekonomi, syariah, dan keuangan dunia di masa depan. Nantikan episode Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, tentu dengan narasumber-narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Saya Gunawan Yasni, beserta kru yang bertugas, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.